Presiden Joko Widodo meminta DPR RI dan DPD RI tidak tergesa-gesa terkait rencana pembentukan BPN. Halo teman-teman, selamat datang di Titik Temu bersama saya Rahmat Zaki Ramadan alias Iben. Nah, oke. Di sini saya sebagai moderator pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu otonomi daerah. Nah, pada hari ini sering kita dengar, tapi belum tentu semuanya benar-benar paham bagaimana penerapannya, tantangannya, dan kaitannya dengan demokrasi tingkat lokal. Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir bersama kita Mas Jo Sarbini sebagai masyarakat yang mengamati politik. Oke Om, selamat sore. Oke. Untuk membahas hal tersebut, terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas. Sebelum masuk ke pertanyaan, sedikit pengantar dari saya pribadi. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu secara umum merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, di luar urusannya yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kebijakan ini diterapkan dengan harapan daerah bisa lebih mandiri, pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat, serta pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal. Namun di sisi lain, otonomi daerah juga menimbulkan berbagai dinamika, mulai dari perbedaan kapasitas, antar daerah hingga persoalan tata kelola. Nah dari situ, mari kita mulai untuk diskusinya. Oke Om, untuk pertanyaan pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah menurut pandangan Mas Jo? Sebenarnya otonomi daerah tadi udah disebutkan secara umum, betul seperti itu. Tapi yang perlu untuk dibahas lagi di luar definisi itu secara umum ya kita tahulah otonomi daerah seperti apa. Tapi itu salah satu bentuk sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di negara-negara juga untuk otonomi daerah, khususnya negara-negara yang secara khusus ya, yang punya wilayah terlalu luas untuk dihandle pemerintahan pusat secara umum gitu deh gambarannya. Maka itu tercipta atau tercetus untuk melakukan beberapa negara melakukan sistem pemerintahan dengan sistem otonomi daerah gitu. Jadi ya, dan Indonesia termasuk juga sebenarnya secara umum juga gitu loh. Ada juga negara-negara yang nggak menerapkan itu, biasanya negara-negara yang luas negaranya itu nggak terlalu luas, itu mereka langsung menerapkan otonomi pusat. Jadi nggak langsung buat sub-sub ke daerah-daerah tertentu gitu. Jadi betul, itu satu kewenangan penuh dari pemerintah daerah untuk mereka bisa mengelola wilayah-wilayah atau daerah mereka masing-masing dengan dana dari pusat secara umum seperti itu. Nah, pengelolaan apa yang dimaksud? Salah satunya itu pengelolaan untuk membangun wilayah masing-masing dan juga melihat kebutuhan tiap daerah kan beda-beda kan. Salah satunya juga kebutuhan budaya pengembangan usaha atau juga SDM dari masyarakatnya juga, dan juga nggak lepas dari yang namanya anggaran dari pusat. Nah, anggaran dari pusat ini yang ngeri-ngeri sedap. Nah, ngeri-ngeri sedapnya kenapa tuh? Ngeri-ngeri sedapnya, coba iseng-iseng kalau browsing di ChatGPT, kendala utama yang terjadi di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah yang menerapkan otonomi daerah, apa sih gitu kira-kira? Sebutkan 3 atau 5. Pasti yang atas itu adalah korupsi. Nah, itu secara umum seperti itu. Tapi tentunya nggak semua kasus sama seperti itu. Di Indonesia pun juga kasusnya macam-macam kan. Gitu. Tapi ya korupsi menjadi salah satu momok utama yang berlaku, yang terjadi di pemerintahan daerah yang menerapkan otonomi daerah. Oke, berarti yang dibilang Om ini di tiap-tiap negara atau khususnya di Indonesia itu menurut Om itu lebih cocoknya pakai penerapan otonomi daerah atau tidak gitu? Kalau secara pandangan... Secara umum benar, itu cocok. Artinya Indonesia punya luas wilayah yang masuk kategori yang bukan kecil negaranya. Besar. Ditambah lagi geografis Indonesia itu kan banyak pulau, banyak provinsi, terus latar belakang budaya juga beda-beda, SDM masing-masing beda-beda, sumber dayanya juga beda-beda. Kalau nggak diterapkan sistem otonomi daerah, akan jadi PR besar tersendiri bagi pemerintah pusat untuk mengelola jalannya sistem kenegaraan di Indonesia. Jadi ini sangat perlu gitu. Nah, kenapa perlu ya? Karena kondisi seperti itu. Karena biar gimana pun juga, misalnya nih, saya nih ketua RT.
Saya misal ketua RT. Terus ada CSR, sebuah perusahaan yang ada di wilayah RT saya. Nah, perusahaan itu punya CSR dan bilang, Pak Jo, kami punya dana CSR nih untuk mengembangkan RT Anda. Wah, bagus gitu. Akhirnya waktu dia bilang gitu, saya setuju. Tapi saya pengen di wilayah Pak Jo nih, RT-nya dibuat seperti ini. Bikin satu kafe yang bagus, yang megah, yang luar biasa, segala macam. Modal dari saya semua. Dengan SDM dari warga lokal yang nggak memiliki mata pencarian gitu. Nah, saya dikasih tahu seperti itu, saya akan mikir, kalau dibikin kayak begitu, kan Anda nggak tahu kebutuhan RT saya gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, boleh nggak Bapak kasih saya dananya aja, anggarannya aja, nanti saya akan mengelola wilayah saya sendiri, karena saya lebih ngerti kebutuhan dari RT saya. Oh ya? Gitu. Seperti apa contohnya? Banyak ibu yang nggak kerja, tapi punya kebutuhan sehari-hari. Nah, maksudnya kenapa nggak perusahaan Bapak itu juga butuh tenaga kerja yang bukan karyawan, kenapa nggak buatkan satu gedung di wilayah RT kami, dan biarkan itu menjadi satu bagian dari packingan dari produk-produk yang Bapak punya di perusahaan Bapak. Nanti ibu-ibu akan datang, ibu-ibu, anak muda yang nggak kerja atau yang jobless, daripada mereka nganggur kan. Nah, dengan cara itu, mereka punya penghasilan, dana CSR Bapak akan berkembang, dan pendapatan per kapita dari wilayah kami juga akan meningkat. Oh, itu seperti itu. Nah, seperti itu teknik secara umum apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Saya akan mengelola, tapi dana dari pusat. Saya akan mengelola RT, tapi dana dari CSR perusahaan. Gitulah kira-kira gambarannya kan. Oke. Berarti bisa dibilang itu dengan adanya otonomi daerah ini tuh membantu pemerintah antara daerah dengan pemerintah pusat. Jadi Yes. ada regulasinya tiap-tiap daerahnya. Betul. Dan ada komunikasi yang baik juga antara pemerintah pusat dan daerah. Soalnya seringkali banyak bisnya di situ. Oke. Banyak leg-legnya. Siap, Om. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Om, bagaimana hubungan antara otonomi daerah dengan demokrasi lokal? Hubungannya baik-baik aja. Nah, kira-kira kalau misalkan yang baik-baik menurut Om ini ada gambaran nggak ada atau pandangan yang lain itu? Boleh diceritain atau apa? Kenapa hubungannya baik-baik aja? Itu idealnya. Tapi kan prakteknya seringkali yang terjadi bukan idealnya, tapi faktanya kan. Oke. Idealnya hubungannya baik-baik aja. Seharusnya hubungannya baik-baik aja antara demokrasi dengan otonomi daerah. Kira-kira gambarnya gini. Otonomi daerah kan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kepala desa lah katakan contohnya gitu Iya. loh. Nah, pada saat dia mengelola itu, dana dari pusat, tapi dia harus mengelola. Bagaimana cara dia mengelola? Betul, kepala daerah memiliki pengetahuan tentang kebutuhan dari daerahnya sendiri. Apa yang menjadi kekuatannya? Daerah kami kekuatannya untuk pertanian, daerah kami untuk perdagangan, daerah kami untuk industri, dan sebagainya gitu. Masing-masing kepala daerah mengerti kekuatan dari masing-masingnya dan mengerti kekuatan SDM-nya masing-masing, mengerti kultur dari daerahnya masing-masing, mengerti juga kondisi sosial daerah masing-masing. Nah, pada saat itu dilakukan, bagaimana satu daerah bisa mengembangkan wilayahnya sendiri dengan menghidupkan penduduk setempat yang mengerti kebutuhannya, yang bisa memiliki rasa self of belonging dari masing-masing tempat. Nah, terbangunlah satu musyawarah. Satu musyawarah, satu bentuk demokrasi, satu bentuk aspirasi dari warganya setempat, satu diskusi yang benar-benar mau membangun wilayahnya masing-masing. Nah, pada saat warganya, kalau kita ke analogi yang tadi ya, RT punya wilayah, mereka punya kebutuhan masing-masing macam-macam, mereka punya kekuatan masing-masing macam-macam, mereka juga punya keahlian masing-masing macam-macam. Nah, dari aspirasi mereka, pada saat dibentuk satu demokrasi, satu musyawarah dengan dana CSR dari perusahaan tadi, akan terjadi sinergi antara kebutuhan dan pengetahuan dari penduduk yang ada di daerahnya sendiri dan dana CSR tadi, contoh seperti itu. Nah, pada saat dua hal ini bersinergi, yang terjadi kalau dengan benar ya, yang terjadi adalah satu pemerataan sosial yang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi peningkatan kesejahteraan jatuhnya seperti itu, dan juga peningkatan standar ekonomi seperti itu, dan juga
untuk kemajuan bersama. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi hubungannya. Tapi banyak yang terjadi nggak sesuai idealnya kan? Contoh, itu lebih kurang pertanyaan sama dengan pisau itu berguna atau enggak? Kan jawabannya tergantung di tangan siapa. Pisau di tangan seorang chef, dia kan bisa olah makanan dengan enak dan bagus dan makanan sehat. Tapi pisau di tangan pembunuh, dia akan menjadi hal yang berbahaya bagi orang. Nah, yang terjadi di Indonesia secara umum seperti itu. Sistem dari otonomi daerah ini dipegang oleh kepala daerah model seperti apa, seperti itu. Masalah yang terjadi di Indonesia, jangan-jangan ada seorang chef yang pembunuh, itu bahaya. Dan itu baik terjadi juga di negara tercinta ini, negara Konoha. Gitu. Jadi ya kondisinya kayak gitu. Banyak orang yang bisa mengelola, beberapa kepala daerah bisa mengelola otonomi daerah setempat dengan cara baik. Ada juga yang nggak dengan cara baik. Ada juga, kalau boleh jujur, dia mengelola wilayah dengan baik, kehidupan per kapitanya meningkat, standar sosialnya juga meningkat, tapi di sisi lain dia juga melakukan praktek-praktek korupsi. Ada kan seperti itu? Nah, kayak gitu-gitu yang jadi keuntungan dan kekurangan dari sistem otonomi daerah. Itu salah satunya. Berarti kadang ada yang kalau misalkan di laporan atau di pemberitaan itu dia tuh yang baik-baik aja, nyatanya di lapangan tuh berbanding terbalik. Banyak banget. Oke, siap. Banyak, bahkan banyak pakai banget. Oke Mas. Nah, jadi gini Mas, dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari hambatan. Menurut Mas Jo, apa tantangan utama dalam melaksanakan otonomi daerah Indonesia pada saat ini, pada detik ini? Tantangan utama? Kalau tadi kan tantangan utama itu seperti korupsi. Oke, kita korupsinya tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada, menurut Mas Jo ada pandangan lain gitu tentang tantangan yang lainnya, hambatannya gitu. Saya masih melihat korupsi menjadi salah satu tantangan yang utama yang tadi dibahas. Tapi kan praktek korupsi itu punya turunan kasusnya. Contohnya, jadi memang semua berawal dari masalah korupsi. Dan kalau kita cek statistik yang ada di masyarakat sekarang, masing-masing bisa cek sendiri, top yang menjadi faktor utama kegagalan dari sistem otonomi daerah adalah faktor korupsi. Jatuhnya ke situ lagi. Nah, turunannya akan kita bahas. Tadi kan udah dibahas soal korupsi. Sudah. Nah, sekarang turunannya nih kita bahas. Turunan dari korupsi apa? Aku. Ini analogi RT, saya pakai terus nggak apa-apa ya? Karena gampang dicerna oleh teman-teman juga kan. Saya ketua RT. Saya punya dana CSR besar. Ini dana gede ini akan dipakai juga untuk mengoperasionalkan atau merencanakan atau menjalankan sistem dari usaha yang dilakukan oleh warga dari RT saya. Kayak gitu contohnya kan. Nah, pada saat itu dilakukan, kan ada istilahnya ada uang jalan, ada uang rokoknya, ada pelicinnya. Jadi uang-uang itu bisa digunakan untuk macam-macam. Saya berpikir kalau saya nggak baik, daripada uang ini dipakai habis, mendingan saya bagi-bagi orang-orang yang menjadi keluarga saya. Saya punya keponakan hidupnya susah. Udah, saya tunjuk dia sebagai orang yang mengkoordinir jalannya usaha A. Oh, saya punya tetangga baik banget. Dia juga orangnya rada-rada susah, agak-agak nggak pinter sih, cuman oke lah, nggak apa-apa lah, saya tolong dia. Akhirnya tetangga saya minta tolong untuk memegang jabatan B. Berikutnya, saudara-saudara, teman-teman orang dekatnya. Yang ada adalah sistem berjalan nggak maksimal. Kenapa? Orang yang saya tunjuk adalah orang-orang yang nggak punya kapasitas untuk mendukung atau mengelola dari sistem pembangunan otonomi daerah ini. Karena KKN kan. Nah, jadi dari uang turunannya masalah ke KKN. Nah, pada saat orang-orang KKN itu nggak punya kapasitas, tapi dia dilibatkan, yang terjadi apa? Hasilnya nggak optimal, bahkan makin rusak, bahkan nggak tanggung jawab. Bahkan dana CSR itu yang harusnya bisa mengembangkan pendapatan atau kesejahteraan warga setempat malah hancur karena nggak dikelola dengan baik. Itu jadi faktor utama. Dapat SDM yang nggak pas, nggak baik, seperti itu. Jadi ya hal-hal kayak gitu banyak terjadi. Dan hal-hal lainnya ya masalah pengetahuan untuk pengembangan juga seperti itu. Kalau saya bijaksana, saya akan hire orang dengan dana CSR itu untuk mengembangkan. Saya ambil tokoh-tokoh yang orang-orang yang punya potensi untuk bisa mengembangkan gitu usaha-usaha seperti itu, mengembangkan daerahnya. Contoh seperti itu. Jadi kalau ini dipraktekkan juga di
kepala-kepala daerah, ya itu akan terjadi. Kalau kita lihat berita-berita, beberapa daerah-daerah yang juga menerapkan sistem seperti ini. Sebut saja ada Kutai Kertanegara beberapa tahun lalu, kalau dengar lihat kasusnya, itu kan kasus utama yang dihadapi dalam praktek mereka menjalankan otonomi daerah adalah korupsi. Dan itu kehancuran itu sangat luar biasa. Ada salah satu kepala daerahnya seorang perempuan browsing sendiri seperti itu. Dan juga yang kedua yang besar Papua juga dia mengelola daerahnya nggak dengan baik, tapi dengan cara mempraktekkan praktek-praktek KKN sehingga memiliki satu kerugian yang nggak main-main, dan itu menjadi sorotan dunia juga, Papua ya, seperti itu, dan banyak negara-negara lain juga. Oh, Mas. Nah, sebagai penutup, menurut Mas Jo, apa kunci keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah agar bisa berjalan secara optimal? Kunci keberhasilan dari otonomi daerah. Ya. Dari beberapa poin tadi dan dari analogi-analogi yang dibilang, nomor satu yang sering diucapin adalah analogi Pak RT. Jadi nomor satu adalah integritas dari pemimpin daerah. Integritas. Kalau pemimpin punya integritas yang baik, integritas di mana dia nggak bisa dikutak-atik dengan yang namanya praktek korupsi atau KKN, dan dia juga pemimpin yang visioner, pemimpin yang bisa mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dari warga di daerahnya, yang bisa mengerti dengan tajam apa yang menjadi kebutuhan dan kekuatan dan kelebihan dari masing-masing daerahnya dan SDM dari orang-orangnya. Itu modal utama di mana satu daerah bisa berhasil dalam menerapkan otonomi daerah. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua itu kapasitas dari birokrasi atau kualitas dari jalur birokrasi. Contohnya seperti ini. Birokrasi itu menentukan cepat tidaknya dari proses pembangunan daerah. Seperti itu. Setuju ya sampai situ ya? Setuju. Karena gini loh, pernah lihat nggak banyak birokrasi kesannya dipersulit? Untuk ngurus KTP aja dipersulit contohnya. Oh, pernah. Birokrasi itulah yang sebenarnya kenapa sih kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit gitu. Jadi jalur birokrasi itu yang harus diperpendek, dipersingkat, dipermudah, jangan malah dipersulit. Nah, itu salah satu hal yang yang harus diperhatikan. Kalau menurut aku yang ketiga adalah karena ini adalah otonomi daerah, jadi segala sesuatu yang terkait dengan perencanaan dan khususnya keuangan itu harus diawasi. Kenapa harus diawasi? Sesuatu yang nggak diawasi, dia bisa nyelonong. Baik laporan, pembuatan, perencanaan, program, dari program pemerintah ke program daerah, itu harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Dari warga di daerahnya tersebut. Jadi warga daerah juga jangan terlalu bodoh gitu loh. Khususnya pilkada, dia asal pilih orang tanpa dia tahu dia itu siapa. Itu kejahatan paling besar dari orang daerah yang memilih kepala daerahnya, tapi dia nggak tahu siapa mereka. Itu kesalahan atau hal yang paling bodoh yang dia lakukan. Yang itu nggak boleh. Mendingan nggak usah pilih kalau perlu gitu nih. Ini contohnya yang contoh nggak baik sih, cuma seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi gelap. Oke, nggak apa-apa rolling ya? Nggak apa-apa. Oke, tunggu. Jangan mulai dulu pengawasan publik, ya pengawasan partisipasi enggak? Oke. Partisipasi masyarakat. Oke. Berikutnya menurut aku adalah partisipasi dari masyarakat atau keterlibatan dari masyarakat. Yang seperti yang tadi dibilang, yang mengerti hal apa yang membuat wilayah maju adalah masyarakatnya sendiri. Yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya sendiri adalah masyarakatnya sendiri, daerahnya sendiri maksudnya. Jadi partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat untuk membangun daerahnya lagi itu punya dominan, salah satu alasan yang kuat juga. Bagaimana kita bisa membangun wilayahnya sendiri kalau dia nggak memiliki self of belonging. Self of belonging ini dimiliki oleh orang yang ada di lingkungan yang sama gitu loh. Saya tinggal di daerah ini, saya punya self of belonging untuk membangun daerah sendiri gitu. Walaupun nggak semua orang, tapi kalau satu wilayah daerah orang-orang itu memiliki self of belonging dari partisipasi masyarakat dalam memberikan opini, memberikan masukan, memberikan sumbangsih dari mereka punya pembangunan yang akan dibangun seperti itu. Memiliki
ide-ide untuk membangun wilayah, maksud saya itu punya peranan penting juga. Lalu berikutnya tadi poinnya yang ketiga ya. Berikutnya harus adanya sinergi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Seringkali poin yang kelima ini adalah sesuatu hal yang nggak terjadi dengan baik. Banyak hal, pernah lihat istilah ini nggak? ABS, asal Bapak senang. Jadi laporan-laporan yang datang dari daerah, dari pemerintah daerah maksudnya ke pemerintah pusat adalah laporan-laporan yang dibuat asal senang, laporan yang bagus. Kayak tadi di awal kan seperti bahas kan, kalau kita dengar laporan-laporan itu biasanya disebutnya yang bagus-bagus, yang enak-enak aja. Padahal itu idealnya. Kenyataannya Lapangan berbeda. Bener banget. Jadi ya jalur birokrasi atau laporan dari daerah ke pusat juga harus clear dan harus jujur. Lebih baik makan obat yang pahit tapi menyembuhkan daripada makan gula pada akhirnya dia kena diabetes. Wis, keren. Nah terus, demikian juga sebaliknya. Jalur komunikasi yang baik dari pusat ke daerah juga harus dibuat yang clear, yang jelas. Sehingga apa yang menjadi maunya pusat itu bisa diterapkan oleh daerah masing-masing. Nah, kayaknya sih sejauh ini paling itu ya, hal-hal yang diperhatikan yang bisa membangun atau membuat perencanaan dari otonomi daerah berjalan dengan baik, bahkan maju. Oke, berarti bisa ditarik garis kesimpulannya kunci keberhasilannya itu mungkin dari pemimpin yang berintegritas, birokrasi yang bagus, yang baik, adanya transparansi antara masyarakat dan pemerintah serta pemerintah pusat. Aspirasi masyarakat juga dan jalur komunikasi masyarakat daerah dan pusat gitu. Betul. Dan juga yang terakhir mungkin regulasinya yang diperketat atau dipermudah secara untuk masyarakat dan pemerintah. Iya, betul. Regulasi itu juga penting. Jadi jangan dipersulit ya. Oke. Karena kita tujuannya adanya dengan pemerintah daerah itu kita membantu masyarakat daerah untuk mempermudah segala urusan yang mereka urus di pemerintah daerah. Betul. Oke, siap Om. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan pada podcast hari ini. Saya Rahmat Zakia Ramadan. Saya Joe Sarbini. See you next time. Dadah. Event aja ya. Ala-ala atau event itu yang harus diperpendek, dipersingkat. Jalur birokrasi itu yang harus di... Oke, nggak apa-apa rolling ya?